blockchain sama dengan AI diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. Kecerdasan buatan juga merupakan kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Sini ada definisi kecerdasan buatan menurut ilmuwan. Yang pertama, Simon pada tahun 1916. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang kedua, Rich and Knight pada tahun 1991. Kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya, baiklah, di sini ada beberapa tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winstone dan Prendergast pada tahun 1984. Yang pertama, tujuan utamanya adalah membuat mesin menjadi lebih pintar. Kedua, tujuan ilmiah, memahami apa itu kecerdasan. Dan yang ketiga, tujuan entrepreneur, AI, membuat mesin lebih bermanfaat. Selanjutnya, arah kecerdasan buatan. Yang pertama, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikan sistem pakar atau expert system. Kedua, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia, neural networks. Selanjutnya, terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AI. Yang pertama, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Yang kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran atau reasoning manusia. Yang ketiga, untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Keempat, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Selanjutnya, AI terdiri dari 4 bagian. AI terdiri dari 4 bagian. Pertama, berpikir seperti manusia. Diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja dan bagaimana caranya. Yang pertama, melalui introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Kedua, melalui percobaan psikologis. Yang kedua, berpikir rasional. Cara rasional adalah cara berpikir secara logika. Logika dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Yang ketiga, bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Yang keempat, AI bertindak seperti manusia. AI dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan manusia. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan kecerdasan buatan dan alami. Yang pertama, kelebihan kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah.
Dapat didokumentasi, keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk diproduksi. Dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Berikutnya, kelebihan kecerdasan alami. Pertama, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangatlah terbatas. Selanjutnya, ada beberapa cabang ilmu dalam kecerdasan buatan AI. Yang pertama itu sistem pakar atau expert system. Sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Contoh, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata. Yang kedua, pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia. Contohnya Google Translate. Yang ketiga, robotikan dan sistem sensor atau robotic and sensor system. Sistem robot dan sensor yang dapat digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Yang keempat, game playing. Program komputer game yang di dalamnya terdapat peraturan dan permainan yang membatasi perilaku pemain dan menentukan permainannya. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh dari kecerdasan buatan. Inilah gambarnya. Di sini ada handphone, komputer, dan robotik dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.